Kedua orang ayah dan anak itu baru saja keluar dari pintu kembar tersebut. Mereka usai menikmati makan malam dalam ruangan makan. "Kembalilah ke kamar," kata Joseph sembari memberi usapan lembut di puncuk rambut anak gadisnya. Rika mengangguk patuh dan tersenyum. "Papa juga istirahat ya." Joseph beralih melirik lelaki berjas yang berdiri 2 langkah di belakang Rika. "Jaga dia dan antarkan dia." "Baik, Tuan." Lalu Joseph pun berbalik pergi ke arah berlawanan dengan diikuti oleh Leon, juga para lelaki berjas lain yang sebagai bawahannya. "Mari Nona, saya akan mengantarkan Anda ke kamar." Painter mempersilahkan dengan sikap elegan. Kenapa harus diantar segala? Saya ingat kok jalannya," ucap Rika seraya berjalan menyusuri koridor panjang itu. Namun Painter dengan setianya membututi dari belakang. "Dia kenapa sih dari pagi sampai sekarang ngintilin aku terus?" Sebal Rika melirik ke sudut mata pada orang yang berada 2 langkah di belakang. "Anda mau sampai kapan mengikuti saya?" "Sampai Nona masuk ke dalam kamar dengan selamat." "Ampun deh, memangnya ini di mana sih? Sampai harus diantar dengan selamat segala?" Risih Rika membeliakan mata sebal. "Ini di kediaman Lane Smith," jawab Painter sigap. "Saya juga tahu, dasar deh." Begitu dihadapkan dengan perempatan lorong, Rika sempat menatap ragu, namun akhirnya dia memilih melangkahkan kaki ke lorong sebelah kanan. "Nona, apa sih?" sewot Rika menyahuti. "Sekarang Nona hendak kemana?" Kedua bola mata Rika melirik kesal ke sudut. "Masih tanya juga? Kan saya sudah bilang mau ke kamar." "Oh begitu. Tapi bukannya arah kamar Nona ke lorong berlawanan?" Seketika langkah kaki Rika terhenti. Memalukan. Kenapa harus nyasar segala sih? Batinnya merasa malu sampai wajahnya memerah padam. Dan dengan kaku dia berbalik berbelok arah ke lorong sebelah kiri. "Saya tidak lupa ya, hanya salah ambil jalan saja." "Baik Nona." Senyuman tipis terulas di bibir Painter menatap punggung gadis di hadapannya. Sungguh manis. Mereka berdua berjalan terus menyusuri lorong hingga pintu kamar yang dituju telah terlihat. Akan tetapi alis Rika dibuat tertaut saat melihat pemandangan di depan pintu kamarnya itu, di mana di sana terdapat 2 orang berjas hitam rapi tengah berdiri di setiap sisi pintu seperti penjaga pintu. "Tuan pengawal." "Iya Nona." Kali ini Painter memberanikan diri mensejajari langkahnya dengan gadis tersebut. "Ini beneran kan arah kamar saya?" Painter mengangguk mengiyakan. "Benar, ini arah kamar Anda, dan di depan sana adalah pintu kamar Anda." Tapi Rika menunjuk ke arah kedua orang penjaga di ujung sana. "Mereka sedang apa di depan kamar saya?" Senyuman terulas di bibir Painter sebelum menjawab dengan santai. "Jangan dihiraukan, mereka hanya sedang patroli saja." Patroli? Yah, itu pekerjaan kami yang sebagai penjaga keamanan rumah. Nona tak perlu mempedulikannya, cukup tahu saja dan abaikan." Kepala Rika manggut-manggut tipis tanda mengerti. "Mungkin kalau di kampungku mirip ronda kali ya." Keduanya pun telah sampai di depan pintu kamar dengan Rika langsung disambut oleh salam hormat dari kedua lelaki berjas yang berdiri di depan pintu itu. "Kalau begitu, selamat istirahat Nona. Dan jika Nona butuh sesuatu atau ada hal yang mencurigakan di dalam kamar Anda, segeralah berteriak dan panggil nama saya. Saya akan berjaga di sini," kata Painter sembari membukakan pintu kamar hingga terbuka sebagian. Walau merasa aneh dan canggung, Rika hanya bisa manggut mengerti disertai senyuman lalu melangkah memasuki kamar. Setelah memastikan pintu kamar ditutup rapat, raut wajah Painter berubah dingin dan melirik kedua penjaga di sana yang sebagai bawahannya. "Lakukan tugas kalian. Jika terjadi sesuatu, laporkan padaku." "Baik Ketua," jawab serempak mereka berdua. Kemudian Painter berjalan dengan langkah tegap dan elegan menuju lorong lain. Tiba-tiba langkah Painter melambat. Seiring sorot mata tajamnya menyipit dingin saat melihat sesosok lelaki yang berdiri menyender di dinding pilar. "Sepertinya ada hal besar yang terjadi di sini," ucapan Alex tak menghentikan langkah Painter, yang tinggal beberapa langkah lagi melewatinya. "Sebenarnya
apa yang dipikirkan si tua sampai mengurung putrinya dengan penjagaan ketat begini. Mendengar hal itu, akhirnya langkah kaki Painter terhenti tepat 2 langkah setelah melewati si Alex. Sebaiknya orang asing seperti Anda tak perlu tahu dengan masalah pribadi dalam rumah ini. Orang asing ya? Tapi bagaimana mungkin aku akan diam saja melihat wanitaku dikurung dalam sangkar emas begini? Tentu saja aku harus ikut campur, bukan? Kedua bola mata biru itu mendelik tajam ke arah sudut. Sepertinya Anda keliru. Nona Rikanza bukan Nona Likamala. Senyuman mengejek penuh percaya diri terulas di bibir Alex membalas dengan tatapan dingin dan sengit. Mau dia Nikamala atau Rikanza, tetap saja dia akan menjadi wanitaku. Seketika geraham Painter mengkerat geram seiring kepalan di tangannya meremet kuat, menahan gejolak amarah dalam diri. Saya akan pastikan keserakahan Anda tidak akan terwujud. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Painter melengos pergi meninggalkan tempat sebelum emosi dalam dirinya meledak ke permukaan. Alex tersenyum semaik, menatap punggung tegap lelaki yang mulai menjauh itu. Ancaman ya? Sayangnya aku tak akan menyerah. Sementara di sisi lain, saat ini Joseph tengah berjalan menuruni anak tangga yang sangat panjang dan di setiap dia melangkahkan kaki atau melewati jalanan seketika lampu-lampu yang menempel di sekitar dinding menyala secara otomatis, menerangi jalanan yang dipijakinya. Apa kau sudah menghubungi keluarganya? Belum, Tuan. Saya menunggu keputusan Anda, jawab Leonhard yang setia membuntuti sang tuannya. Ditempatkan di mana si tikus itu? Tanya Joseph setelah sampai di ujung tangga dan berjalan di koridor. Leon menggerakkan tangan ke pintu sebelah kanan. Dia ada di dalam. Para bodyguard yang berjejer menjaga tempat itu segera menundukkan kepala memberi hormat menyambut kedatangan si Joseph. Buka, perintah Joseph mengadikan dagu. Yang dengan segera 2 pria berjas hitam langsung bergerak membuka pintu kembar yang menjulang tinggi itu hingga terbuka lebar. Joseph melangkah memasuki ruangan yang langsung pandangannya melihat sesosok orang yang dikenal. Tampak terduduk lunglai dengan tangan dan kaki terikat oleh rantai. Sungguh keberanian yang besar sekali, memasuki kandang kami dengan kakimu sendiri, ucap Joseph menatap mengejek pada lelaki muda yang ambruk itu. Kepala Pras yang semula tertunduk, perlahan terangkat mendongak menatap tajam penuh permusuhan. Kau, di mana Riri? Senyuman mengejek terulas di sudut bibir Joseph. Untuk apa kau mencari putriku, Dia bukan putrimu, dia Ririku. Kedua mata Joseph menyipit dingin dan tajam terkandung emosi. Jangan menguji kesabaranku. Beraninya bocah sepertimu ingin merebut putriku dariku. Aku tidak merebutnya. Sedari awal dia milikku. Kau yang telah merebutnya dariku. Satu tinju mendarat mulus di wajah Pras, membuat lebam di wajah tampan itu dan darah merembes keluar dari hidung. Sekali lagi kau mengatakan dia milikmu, akan kurobek mulutmu. Tawa hampa dan mengejek dari Pras mengusap sudut bibirnya yang robek dan berdarah. Dia mendelik menatap sangat tajam. Apa begini caramu membalas budi pada orang yang sudah menyelamatkan dan mengurus putrimu? Jangan beromong kosong. Kau pikir aku tak tahu? 6 tahun lalu, kalian yang menculik putriku dari keluarga Andirga dan memanipulasi pikirannya. Sautan Joseph berdiri bersedekap tangan. Seringayan terulas di bibir Pras masih mendongak menatap tajam. Sungguh bodoh. Kau lebih mempercayai orang yang pernah mengambil salah satu putrimu. Kau, Tuan, ucapan Joseph tercekat saat Leon datang mencegahnya. Ada apa? Joseph melirik tajam ke arah lelaki yang sebagai kaki tangannya itu. Leon maju beberapa langkah untuk mendekat, lalu membisikkan sesuatu yang seketika alis Joseph mengernyit dalam dan menghembuskan napas panjang dan kasar. Awasi terus dia, jangan berikan setetes pun air minum. Setelah mengucapkan kata tersebut, dia melangkah pergi meninggalkan ruangan. Aku akan membawa Riri kembali. Lihat saja, aku pasti akan merebut Riri darimu. Teriakan Pras sebelum akhirnya pintu ruangan itu ditutup kembali.